Hai semuanya, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan share ide jualan unik kekinian. Untuk rasanya enak banget ya bun. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, di sini aku siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah aku kupas kulitnya dan sudah aku cuci bersih ya bun. Kemudian untuk ubinya langsung kita masukkan ke dalam kukusan, dan ini mau aku kukus kurang lebih selama 15-20 menit sampai matang aja. Nah, ini ubinya sudah matang ya bun, bisa dites tusuk menggunakan garpu. Kalau sudah mudah ditusuk ini tandanya sudah matang. Bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Nah, ini ubinya yang sudah aku pindahkan ke dalam wadah. Kemudian untuk ubinya selagi masih panas, kita haluskan menggunakan bantuan centong nasi yang kita gunakan sebelumnya ya bun. Kalau mau lebih cepat bisa juga kalian menggunakan ulekan atau chopper. Selanjutnya ini mau aku bantu haluskan lagi menggunakan sendok yang lebih kokoh gitu. Oke, ini ubinya sudah halus ya bun. Selanjutnya kita tambahkan 200 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair ya. Lalu bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Misal nih kalau mau dicoper, nanti untuk mencopernya berbarengan dengan gula pasirnya ya bun. Nah, ini menurutku sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 300 gram tepung beras ketan. Di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu. Untuk setengahnya kita sisihkan dulu ya. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Bisa dilihat ya bun, ini adonannya masih kering. Kemudian di sini aku tambahkan air hangat secukupnya saja. Nanti untuk penggunaan airnya bisa dikira-kira, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit ya bun. Kemudian kita masukkan sisa tepung beras ketannya tadi dan kita akan uleni menggunakan tangan. Ini hati-hati karena masih agak panas ya bun. Karena adonannya masih terlalu kering, jadi di sini aku tambahkan lagi sedikit air hangat. Untuk airnya kita masukkan bertahap seperti ini, jadi ini memang gak aku takar penggunaan airnya. Nanti bisa dikira-kira karena untuk kelembapan setiap tepung juga berbeda-beda ya bun. Untuk adonannya kita uleni aja seperti ini sampai nanti bisa menyatu dan tidak ada warna putih dari si tepungnya. Nah, untuk teksturnya kayak gini ya bun, sudah pas. Kemudian di sini aku siapkan adonannya sudah kita buat dan juga ada air, dan terakhir di sini ada wijen putih. Kalau mau di mix menggunakan wijen hitam juga bisa ya bun, opsional aja. Kemudian aku ambil sedikit adonannya, kurang lebih kalau ditimbang beratnya ada 47 gram supaya nanti besarnya bisa sama rata ya bun. Kemudian ini adonannya mau aku bentuk bulat dan kita pipihkan, lalu kita beri lubang bagian tengahnya kayak kita bikin donat pada umumnya gitu, dan pastikan tidak ada yang retak ya bun supaya nanti tidak ambiar ketika digoreng. Kalau sudah dibentuk, kemudian kita celupkan ke dalam air. Selanjutnya bisa kita baluri menggunakan biji wijen dan pastikan setiap sisinya itu terbaluri dengan wijen. Nah, kayak gini hasilnya cantik banget. Kita sisihkan dulu, lakukan seterusnya sampai selesai. Oh ya, misal kalian nggak ada timbangan, bisa juga untuk beratnya itu dikira-kira. Oh ya bun, maaf banget kalau di tempatku agak berisik gitu. Di sini aku merekamnya itu pas siang-siang gitu ya bun, jadi di rumah masih ramai. Setelah adonannya kita bentuk seperti donat, kemudian bisa kita celupkan ke dalam air. Terakhir bisa kita baluri menggunakan biji wijen ya bun. Nah, ini dia setelah aku baluri menggunakan biji wijen sudah rata. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini aku hasilkan 23 biji ya bun. Kalau mau ukurannya lebih kecil hasilnya bisa lebih banyak lagi. Dan ini bisa dijadikan frozen food, bisa langsung simpan di kulkas aja. Tapi kalau aku mau langsung digoreng aja di minyak yang sudah panas.
Di sini aku menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong bagian luarnya, dan juga nanti matangnya bisa merata sampai dalam. Tunggu kokoh dulu baru bisa dibalik-balik kayak gini ya bun. Luarnya sudah kering dan juga sudah berubah warna kecoklatan, tandanya sudah matang. Langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Ini dia setelah selesai aku goreng dan kondisinya juga sudah dingin ya bun. Kalau mau dijual bisa kita kemas menggunakan kertas roti dan juga mikat seperti ini. Dan untuk mempercantik, di sini aku tambahkan stiker thank you di atasnya. Untuk harga jualnya bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing dan juga modal yang digunakan ya bun. Karena setiap daerah harga bahan bakunya juga berbeda. Kalau di tempatku ini bisa dijual di harga mulai 3 ribuan, sudah menguntungkan banget. Dan sekarang saatnya aku mau cobain ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget. Dalamnya kenyal dan juga lembut, luarnya itu garing dari biji-bijinya ya bun. Kalian wajib coba sih cemilan satu ini, bisa untuk dijualan atau untuk cemilan anak-anak di rumah. Yang pastinya bikin ketagihan saking rasanya itu enak banget. Selamat mencoba.